Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya, Oktavia Wahyu Utami, dan juga Sayyidati Nur Azizah. Di sini kami akan menjelaskan tentang labelisasi dan sertifikasi halal di Indonesia. Pengertian halal. Halal berasal dari bahasa Arab halal yang artinya dibolehkan, diizinkan, atau tidak dilarang. Halal mempunyai lawan kata yaitu haram, yang artinya tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Secara etimologi, kata halal artinya segala hal yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dilakukan karena tidak ada keterikatan dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya. Halal juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan juga ukhrawi. Pengertian sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu 4 tahun, kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap 6 bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan sistem jaminan halal atau SJH pada perusahaannya. Tujuan dari sertifikat halal pada suatu produk, makanan, minuman, obat-obatan, ataupun jenis produk lainnya adalah untuk memberikan rasa tentram pada batin dan fisik para konsumen. Ada dua urgensi sertifikat halal. Yang pertama, pada aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. Yang kedua, pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan sertifikasi di Indonesia. Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan, tepatnya pada tanggal 10 November 1976. Semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1985, terjadi pergantian label yang semula menempelkan label mengandung babi, akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan halal. Pada tahun 1988, masyarakat sempat dihebohkan dengan adanya kabar mengenai makanan mengandung babi yang banyak beredar di pasaran. Dalam rangka meredam kekhawatiran masyarakat tersebut, maka pada tahun 1988 dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPUM MUI, yang mana tugas utamanya adalah untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, 5 tahun setelah terbentuknya LPPUM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPUM. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI diawali dengan penandatanganan piagam kerjasama pada tanggal 21 Juni 1996 tentang pencantuman logo halal pada makanan. Sebelum perusahaan menuliskan label halal pada produknya, terlebih dahulu harus melalui persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau Dirjen POM berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI.
Pada tahun 2000, Dirjen POM telah berubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, sehingga labelisasi halal juga beralih ke BPOM. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 pada tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, menerangkan tentang permasalahan label halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri atau KMA Nomor 508 Tahun 2001 dan KMA Nomor 519 Tahun 2001 yang menerangkan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Sedangkan mengenai pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerjasama dengan BPOM. Selanjutnya, pengertian labelisasi halal. Labelisasi halal adalah percantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk yang berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin percantuman label halal adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Kemudian, sejarah label halal di Indonesia. Diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan label haram bertuliskan mengandung babi atas produk-produk yang mengandung lemak babi. Ini dimulai pada tanggal 10 November tahun 1976 lalu. Label tersebut kemudian diubah menjadi kata halal pada tanggal 12 Agustus 1985. Muncul kabar beredarnya produk yang mengandung babi yang sempat menghebohkan masyarakat pada tahun 1988. Dalam kasus halal di Indonesia ini terdapat 34 jenis produk yang diklaim mengandung bahan yang berasal dari babi. Dalam rangka meredam hal tersebut dibentuklah LPPOM di bawah MUI pada 6 Januari 1989. Peristiwa di atas sekaligus juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal. Gerakan MUI diawali dengan penandatanganan MOU dengan Kemenak, Departemen Kesehatan mengenai percantuman label halal pada produk makanan. Untuk dapat mencantumkan label ini, pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari MUI. MUI waktu itu hanya memiliki wewenang berupa pemberian logo halal dan nomor halal saja. Kewenangan label halal berada di tangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI tahun 2000. Selanjutnya adalah cara mendapatkan label halal dari MUI. Alur sertifikasi halal saat kewenangan masih di tangan MUI adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha terlebih dahulu mempersiapkan segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, kemudian mengajukan ke LPPOM. Kemudian pihak LPPOM MUI, Lembaga Audit Halal MUI, kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Selanjutnya, bila berdasarkan verifikasi dokumen dianggap layak, berikutnya LPPOM akan melakukan audit secara langsung ke lokasi usaha. Kemudian atas hasil audit tersebut, MUI akan mengkaji ulang untuk mempertimbangkan apakah usaha bersangkutan layak diberi sertifikat atau tidak. Jika dianggap layak, maka MUI akan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian, cara mendapatkan label halal dari BPJPH. Prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan label halal makanan, obat, kosmetik, dan produk lainnya dari BPJPH adalah sebagai berikut. Pelaku usaha terlebih dahulu memuat surat permohonan disertai dengan berkas persyaratan yang ditentukan. Pihak BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha. Kemudian LPH akan melakukan audit secara langsung ke lokasi usaha. Lalu hasil audit dari LPH kemudian diserahkan ke MUI untuk diteliti lebih lanjut dan dipertimbangkan kelayakan usaha untuk mendapatkan sertifikat.
Jika lulus, maka MUI akan mengeluarkan sertifikat halal.